Yo guys, welcome to Bootloop ID, dan kali ini gue bakal ngebahas HP yang lebih tua umurnya daripada Wired kemarin, yaitu Redmi 2. HP ini rilis secara resmi di Indonesia pada bulan April 2015. Unit yang gue pegang ini menggunakan RAM 1GB dan storage 8GB. Ya memang pada zamannya ini tuh udah cukup banget untuk daily, bahkan gaming tipis-tipis. Tapi buat sekarang sih ini udah sesak dan bahkan nggak bisa dipakai lagi nih buat daily ya. Ngomongin soal desain, HP itu menggunakan form factor candy bar ya, seperti HP-HP pada umumnya gitu. Dan untuk kaca depannya ini tuh menggunakan protection Corning Gorilla Glass. Nih, HP zaman ini udah pakai Gorilla Glass di entry level dan menggunakan layar dengan ukuran 4,7 inch. Nah, ini tuh menurut gua ukurannya nih pas ya di tangan ya. Enak digenggam, nggak kekecilan dan nggak kegedean. Ya memang untuk zaman sekarang ini hitungannya udah kecil banget ya. Karena kalau kalian bandingkan dengan average HP zaman sekarang itu misalkan di sini, nah bedanya segini. Ini ukuran layarnya 6,5 inch nih kalau nggak salah. Dan ini 4,7 inch kalau dibandingin ya gini ya. Dan untuk backdoornya ini tuh menggunakan bahan polikarbonat atau plastik ya, yang bisa dibilang kokoh. Nggak pakai kaca, karena kalau kaca itu biasanya mudah pecah, dan enggak pakai metal karena kalau metal tuh biasanya lebih kerasa panas dan lebih mudah bengkok atau penyok gitu. HP ini walaupun jadul tapi punya satu fitur yang susah kita temuin di HP zaman sekarang, yaitu yo, ini masih bisa dibuka pasang coy baterainya. Dan di sini masih menggunakan micro SIM ya, belum nano SIM. Dan di sini gue pasang nano SIM itu kadang hoki-hokian ya, kesenggol dikit nggak detect, dan palingan pakai tambahan gini nih. Di sini ada slot SIM 1, 2 dan micro SD. Saya ada speaker, kamera dan LED flash. Ini gue nggak tahu apaan ya, karena sini nggak ada. Oke, ini belum pernah dibongkar by the way. Ini masih segel. Jadi masih fresh banget nih HP. Palingan minusnya di HP yang gue pegang ini tuh tombol power dan volumenya ini udah hilang ya. Nggak tahu kemana. Kita cek di sisi kiri itu kosong, di sisi atas itu ada satu headphone jack 3,5 mm, di bawah ada micro USB, di sisi kanannya ini bukan di tengah, dan ada lubang mikrofon. Ini ada lubang mikrofon juga nih kayaknya nih. Jadi dia dual mic ya udah. Oke, di sini ada kamera depan, dan kamera belakangnya ini tuh menggunakan resolusi 8 megapiksel dan kamera depan itu 2 megapiksel. Untuk masalah layar, HP ini sebenarnya udah kekecilan untuk zaman sekarang ya, seperti yang gue bahas sebelumnya. Cuma untuk resolusinya ini masih di 720p atau HD. Cuman ini kan layarnya kecil nih, 4,7 inch. Tapi pakai resolusi SD, yang dimana kalau SD di HP zaman sekarang itu kerasa burik. Cuman di sini kan layarnya kecil, jadi SD-nya kerasa tajam gitu. Dan untuk PPI-nya juga lebih padat ya, karena lebih kecil layarnya. Dan brightness-nya menurut gua terang. Oke, ini gua hidupin aja ya untuk HP-nya ya. Ini harus pakai jarum gini karena tombol powernya hilang gitu. Wait, mana ini? Nah, untuk brightness, wah terang ya. Ini untuk HP zaman 2015 ini terang ini. Yang paling gelap, nah gini nggak kelihatan. Kita set di paling terang, di segini aja, di 70%. Untuk dipakai nonton sebenarnya layarnya ini nyaman ya. Warnanya bagus, resolusi tajam karena layar kecil. Dan minusnya paling ya di layar kecil tadi, kurang puas lah gitu untuk nonton. Dan untuk kualitas speaker bawaan ini udah mantap di harga entry level pada tahun itu. タバコを吸ってるときは悩みから解放される？そうにゃ。170円で6日を過ごすくらい大したことないにゃ。やったにゃー。まあ1日1本なんて逆に辛いし、ないならないできっぱり諦めが。
Nah, salah satu alasan gue masih pelihara nih HP ya karena ini bisa jadiin lokal MP3 player ya. Selain alasan kualitas suara, gue juga suka HP ini dan masih gue pelihara itu karena kameranya. Well, kameranya ini tidak lebih bagus dari HP zaman sekarang. Bahkan dari wired pun jauh bagusan wired lah ya, udah jelas gitu. Cuman di sini gue suka karena kualitasnya jadul ya. Di sini bisa kita jadiin ala-ala digicam gitu. Tuh ya, ini gue hidupin WM. Terus ala-ala digicam ini bagus nih sebenarnya. Dan untuk hasil fotonya kurang lebih seperti ini ya. Ini perekaman video di resolusi Full HD atau 1080p dalam kondisi di pinggir jalan. Suara bising-bising kendaraan ya. Nggak tahu ini suara jelas atau enggak. Cuman dynamic range oke ya. Langit ada masih kelihatan biru. Yang bawah nggak terlalu terang. Cuman ini sharpness-nya lebih parah. Bukan lebih parah sih. Lebih tinggi ini sharpness daripada HP-HP sekarang gitu. Kalau di zoom, nah di zoom lebih halus, lebih enak nih di zoom nih. Dan ini kalau perekaman di resolusi SD atau 480p. Nah ini tuh resolusi kesukaan gue ya di HP ini, karena vibes-nya tuh kayak digicam lama gitu, atau handycam gitu, handycam lama yang jadul. Apalagi kalau malam nih, gue pengen nyoba malam di tengah kota sih, cuman belum sempet nih kayaknya buat ngetes. Untuk performa dan realita penggunaan di 2026, sebenarnya ini udah nggak bisa dipakai lagi ya dalam kondisi ROM bawaan. Ya, contohnya aja kalau kita buka Play Store itu yang pertama harus login, dan kalau mau login udah nggak bisa karena supportnya udah diberhentiin sama Google gitu. Bahkan untuk multimedia online kayak streaming YouTube itu nih minta update udah nggak support lagi. Ya paling ngakalin pakai third party client ini, dan gue nggak jamin untuk keamanannya sih kalau kalian login. Cuman di sini ya yang penting masih bisa sih buat YouTube walaupun ini hitungannya third party. Dan untuk OS di sini mentoknya itu di Android KitKat ya, bawaannya juga di Android KitKat, jadi nggak ada update Android. Cuman Xiaomi mengupgrade MIUI-nya aja. Jadi bawaannya itu MIUI 6 dan mentok di MIUI 9. Cuman untuk unit gua ini kondisinya masih di MIUI 8 guys. Kondisinya masih di MIUI 8 nih. Gua nggak mau update ya karena kalau update yang pertama harus di flash, dan yang kedua ya better pakai yang lama aja. Walaupun ini nggak lama-lama banget sih, masih di MIUI 8. Jadi Xiaomi itu menurut gue agak unik ya. Dia nge-update MIUI, cuman belum tentu nge-update Android. Di sisi negatif kita nggak dapet Android yang lebih baru. Cuman di sisi positif performanya nggak bakal nurun signifikan ya. Karena yang di-upgrade cuma skinnya aja atau MIUI-nya aja gitu. Lanjut untuk tes performa ngegame nih. Di sini gue bakal ngetes buat main game emulator aja ya. Di sini emulator PS1 kita coba lihat ya. Di sini gue bakal ngetes dua game. Yang pertama CTR dan Harvest Moon. Kita tes untuk CTR dulu. Hei, kurang fokus gue nih. Aduh, susah liatnya. Oke, dapat apa nih? TNT, oke, let's go. Bentar, kita cari dulu. Oke. Next kita coba Harvest Moon ya. Ini harusnya lebih lancar ya karena CTR aja tadi udah lancar. Dimainin tuh playable, palingan kekurangannya ini gue nggak biasa main di layar kecil aja sih. Tapi oke sih ini untuk main game jadul sebenarnya. Yes, what is the name of the dog? Ya, kita namain anjing kita itu. Ya, nama yang bagus. Oke, ini kita udah di gameplay nih. Ya udah positif lancar sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa nih kita main dikit. Gue kangen juga maininnya.
Yes, skip. Aku udah tahu ceritanya. Ya guys, mungkin sampai di sini aja untuk tes dari game Harvest Moon karena ini bakal lama nih. Ya, kurang lebih lancar buat main game PS1. Next di sini kita bakal coba buat main game PSP. Ini lebih berat nih daripada PS1. Game PSP ini gue ngetesnya satu game aja ya, yaitu Toy Story 3. Karena kalau kebanyakan game itu storage-nya nggak muat dan gue nggak ada SD card nganggur, jadi sorry banget nih cuma bisa ngetes game ini di PSP. Well, semoga kuat, please. Oke, di 70% ini. Oke, ada starter dikit. Oke, loading. Ngelek. Ngelek. Oke, enggak sih, ini lancar sih. Oke, ini agak frame drop dikit. Di sini kita bisa ngakalinya ya, yaitu kita pencet ke settingnya, ini palingan diturunin aja. Tuh kan ini rendering resolusinya 2 kali PSP. Kita di 1 kali PSP aja. Jadi native resolusi PSP di berapa ya tuh ya? 480 atau gimana ya? Lupa gua. Oke, nah ini harusnya bakal lebih lancar nih. Oke, ada drop dikit tuh. Oke, wah ada si ini nih, si babi ya. Oke. Ya overall aman nih guys untuk main game PSP. Gue nggak bisa tes God of War ya karena penuh. Jadi kurang lebih gitu gambaran buat main game. Oke, lanjut untuk baterai. Dalam segi baterai ini gua nggak mau ngetes ya sebenarnya karena ya ini kan HP udah tua dan partnya juga masih ori, jadi gue takutnya ada degradasi hardware atau penurunan kualitas. Jadi untuk kesimpulannya HP ini tuh udah nggak worth it buat dipakai daily ataupun HP kedua di 2026 ya, karena dari segi spek dan software itu udah nggak support lagi coy. Kecuali kalau kalian custom ROM ke Android 6 atau 7 mungkin masih bisa. Ya tapi Android 7 juga udah beberapa apps sudah nggak support ya. Jadi itu udah dilema dan speknya juga terbatas. Paling kalau kalian masih mau pakai HP ini ya dijadiin MP3 player ataupun dipakai buat main game-game retro kayak PSP, PS1. Untuk PS2 jangan dicoba ya, udah pasti nggak kuat untuk PS2. Well, HP ini juga cocok buat dijadiin ala-ala digicam ya seperti yang gue lakuin. Untuk kamera depan masih clean nih. Wow, kamera depannya masih clean coy. Oke, let's go. Di sini gue record pakai wired ya di sini ya. Kita tes nih. Oh, bisa di zoom nih. Oke coy, mungkin sampai di sini untuk video kali ini dan mungkin bakal gue coba untuk custom ROM HP ini. Sebenarnya agak malas buat nge-custom ROM HP ini karena tombolnya nih udah hilang nih. Ntar gue beli dulu dah tombolnya biar mudah masuk ke recovery dan fastboot gitu. Oke, thank you udah nonton and see you on the next video.